Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa. Pada hari ini kita akan belajar untuk mempelajari array dua dimensi. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan bagaimana memahami untuk array dua dimensi ini dengan cara yang mudah kita pelajari dengan mudah, yaitu dengan membuat aplikasi game. Nah, membuat aplikasi game ini tentu sangat menyenangkan bagi kita. Rekan-rekan mahasiswa pasti sudah terbiasa melakukan game apa seperti Tom Golf Run, Tom Herodas, atau yang lainnya. Nah, pada saat ini saya akan mengajarkan kepada rekan-rekan semua adalah bagaimana cara untuk membuat game logika seperti game catur. Otomatis itu memerlukan pola pikir yang luar biasa. Kemudian tic-tac-toe, saya kira dari rekan-rekan mahasiswa sudah tahu mungkin ya. Ada yang menyebutnya dengan istilah catur Jawa. Bagaimana kita yaitu membuat dalam satu kotak array, katakanlah di mana ketika ada 3 baris secara berturut-turut, dia akan menang. Di mana dia secara 3 baris berturut-turut vertikal, dia akan menang. Di mana ada 3 baris berturut-turut diagonal, tanpa terhalangi oleh lawannya, dia pun akan menang. Oke, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit konsep untuk mata kuliah yang kita lakukan secara daring ini. Oke, di kuliah daring ini kita di season ke-8 ini adalah ada satu bahasa nanti yang terlewat yaitu pemahaman terhadap array. Nah, untuk di mata kuliah ini, sebelum UTS kita sudah mempelajari struktur dasar algoritma, selection, looping, kemudian prosedur, kemudian kita mempelajari apa itu parameter by value, parameter by reference. Nah, sudah ini kita akan masuk ke dalam memberikan case study yang cukup menyenangkan dulu, yaitu membuat aplikasi game. Tapi karena gamenya berbasis logika atau berpikir, tentu dalam membuatnya pun ada tahap-tahapan yang kita harus berpikir logis. Jadi ini berbeda dengan kita membuat aplikasi biasa seperti aplikasi game menggunakan Flash, hanya menggunakan aplikasi yang katakanlah loncat-loncat makan yang menyenangkan, logikanya itu sebenarnya sederhana. Tapi kalau di dalam aplikasi game TikTok yang akan kita buat ini, sebenarnya ini akan dibuat dengan persis standar menggunakan 9 kotak. Nanti kedepannya di dalam tugas kita bisa membuat menjadi 2 kali lipatnya, katakanlah jadi dari 3 kotak menjadi 9 kotak, menjadi 18 kotak. Tentu akan memerlukan konsep-konsep array yang harus kita implementasikan di dalam codingannya. Oke rekan-rekan, untuk tools dan yang kita perlukan dalam memahami ini adalah, yang pertama adalah tentu laptop atau PC di rekan-rekan semua yang sudah terinstall. Pertama adalah JDK. JDK itu Java Development Kit ya. Jadi kalau kita akan menginstalkan yang kedua ini NetBeans 82, katakanlah NetBeans 82 ini salah satu tool development yang saya pakai untuk menulis buku, menguasai pemrograman berorientasi objek. Masih versi terakhir pada tahun kemarin itu 2019 masih NetBeans 82. Nah, jadi bagaimana caranya? Seperti yang dicanangkan oleh rekan-rekan di grup WA, terutama adalah sesuaikan dengan tipe OS yang rekan-rekan mahasiswa akan install. Misalkan kalau menggunakan laptop Win 10 64 bit, maka googling dulu, download JDK for Win 64 bit. Kalau menggunakan masih 32 bit yang mungkin masih menggunakan, berarti download for Win 32 bit. Kemudian download juga nanti NetBeans. Maka NetBeans ini akan bisa diinstal kalau JDK tadi sudah diinstalkan. Nah, kemudian saya berasumsi bahwa rekan-rekan di minggu ini adalah menginstalkan, di belajar menginstal dulu, tidak masalah, karena belajar IT itu memang banyak requirement yang cukup sulit di awal. Ini baru bahasa pemrograman yang seperti menengah ya. Untuk tingkat lanjut lagi cukup sulit lagi kalau misalkan kita menginstalkan Android tanpa menggunakan Android Studio, katakanlah kita install Eclipse, kemudian install manual. Kalau kita akan belajar untuk Python, untuk Anaconda, kita install manual cukup ribet lagi. Maka
untuk rekan-rekan mahasiswa jangan putus asa. Jadi kalau misalkan di dalam misal ada kendala, tetap kita komunikasi di dalam grup WA. Kemudian di session ini kita akan mempelajari array 2 dimensi. Kemudian ada mata kuliah looping dan selection yang sudah kita pahami di beberapa pertemuan yang lalu. Jadi di masa pandemi ini kita akan lakukan CFH, collaboration from home, study from home, tidak masalah. Kita walaupun di masa pandemi COVID-19 ini, semoga rekan-rekan mahasiswa bisa bermunculan ide-ide untuk belajarannya tanpa batas. Jadi kita tidak terkendala dengan keadaan masa pandemi ini. Nah, coba saudara-saudara lihat ke dalam screen yang saya jelaskan ini. Ini adalah logika array itu game tic-tac-toe. Asumsi saya punya metrik, katakanlah ini metrik P, singkatan dari tic-tac-toe, katakanlah. Saya punya angka-angka yang sudah masukkan dari sini berarti 0, 1, 2, horizontal, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau di dalam array itu apa? Array itu adalah tipe data yang dapat menampung kumpulan data-data yang sejenis. Jadi kalau misalkan di dalam variabel, kita hanya menyimpan satu data yang kita pesan di dalam memori. Misalkan di beberapa pertemuan yang lalu, kita contohkan nih, misalkan kalau di dalam Pascal adalah var x integer, berarti dia bisa menampung tipe data x ini berupa integer. Katakanlah dari min 32.767 sampai plus 32.768. Itu saja yang dilakukan. Kalau kita akan mendeklarasikan berulang, kita harus buat ulang yang sama, misalkan x1, x2, x3. Kita bisa bayangkan, kalau misalkan datanya ada 30, masa kita harus membuat variabel x sebanyak 30? Tentu ini tidak efektif. Maka ada suatu variabel yang diberikan, yaitu adalah variabel array ini. Oke, jadi kalau kita lihat, ini di dalam array namanya row atau baris. 0, 1, 2 itu baris. Kemudian 3, 4, 5 baris, 6, 7, 8 baris. Kalau ke bawah berarti kolom. Biasanya seperti pemahaman dalam tabel. 0, 3, 6 itu tabel. Itu adalah kolom ke-1. 1, 4, 7 kolom kedua. 2, 5, 8 kolom ketiga. Kalau diagonal dari mana? Berarti ini 0, 4, 8 ini diagonal kan. 6, 4, 2 atau 2, 4, 6 ini diagonal. Jadi asumsi di dalam aplikasi game tic-tac-toe yang akan kita buat, kita harus memahami dulu bagaimana cara untuk membuat aplikasi menang. Jadi pemahaman game tic-tac-toe atau catur Jawa ini kan, jika ada suatu katakanlah lawan yang pertama nih, dia mengisikan di baris X, katakanlah dengan simbol X, berikutnya dihadang dengan poin katakanlah O, berarti terhadang. Kemudian dia X di baris berikutnya. Jika ada beberapa baris baik horizontal atau vertikal atau diagonal, tanpa terpotong selama 3 baris, logikanya dia menang. Artinya kita bisa membuat logika programnya di dalam Java ini salah satunya. Nah, ini untuk baris menang. Untuk horizontal, berarti 0, 1, 2. Jika dia 3 kali berturut-turut kan, dari 0, dari 1, dari 2, tanpa terpotong, berarti dia menang. Berikutnya berarti apa? 3, 4, 5. Iya kan? Berikutnya apa lagi? 6, 7, 8. Itu untuk yang baris horizontal. Kalau baris vertikal berarti kalau tidak terpotong, misalkan 0, 3, 6, maka dia pun menang. Kemudian 1, 4, 7, kemudian 2, 5, 8. Selanjutnya kalau misalkan dia buat 0, 4, 6, garisnya ke sini diagonal, dia pun akan menang, atau 2, 4, 6, atau 6, 4, 2, kebalikannya sama saja. Oke, berikutnya bagaimana membuat satu programnya. Maka pembuatan program game tic-tac-toe ini akan dijelaskan secara live coding menggunakan tools NetBeans 82. Nanti biar lebih mudah. Untuk lebih jelasnya sebenarnya rekan-rekan bisa membaca buku-buku ilmu komputer yang sudah saya tulis. Jadi alhamdulillah kalau menulis buku ilmu-ilmu komputer itu alhamdulillah saya sudah nulis dari tahun 2008. Jadi kalau rekan-rekan cari di media atau buku yang lainnya atau online ataupun offline, silakan mungkin bisa cari di Tokopedia, mungkin Bukalapak atau yang lainnya, Shopee atau yang lain. Ini buku menguasai pemrograman berorientasi objek ini
ini udah ada materi GIMP yang tadi. Jadi kalau rekan-rekan menjadi seorang programmer yang handal untuk di keilmuan katakanlah mobile, buku-buku dasar ini perlu rekan-rekan kuasai dari dasar-dasar programnya, kemudian menguasai programan berorientasi objek atau PBO-nya. Di sini pun ada beberapa konsep PBO, kemudian nanti ada konsep ke dalam UML. Jadi kalau rekan-rekan nanti mau melakukan PA nih, proyek air, harus ada analisa dan perancang menggunakan UML. Di buku itu pun udah lengkap, disertai CD dan programnya. Kalau di kampus sih ada beberapa buku di beberapa perpustakaan kita di Akademi Telkom akan dipinjam, atau beberapa mahasiswa di Telu juga saya lihat alhamdulillah udah tersedia cukup banyak. Silakan. Atau mau beli silakan. Bukunya murah Pak, hanya 100.000, ini 65.000. Membeli buku itu adalah investasi ilmu yang tidak akan merugikan. Karena selama saya dulu kuliah ketika S1, S2 itu saya selalu membeli buku, dan alhamdulillah ternyata dari buku tersebut keilmuan lebih banyak. Karena kalau kita sekedar cari di internet, memang banyak di internet, tapi biasanya hanya parsial. Kalau dengan buku ini sudah lengkap dari pertemuan 1 sampai katakanlah 14. Jadi sama dengan Anda menguasai ilmunya, menguasai codingnya secara reliable, insya Allah nanti pemahamannya bisa dilakukan berulang-ulang. Oke, saya lanjut sekarang ke dalam Java. Oke, rekan-rekan mahasiswa, ada yang belum pernah memakai Java. Java itu sebenarnya mudah. Jadi kalau di beberapa pertemuan yang lalu saya mengajarkan kepada rekan-rekan Pascal yang lebih mudah dipelajari, kemudian .NET sebenarnya akan diajarkan kemarin, cuma karena terkendala kita pandemi, qadarullah, jadi belum saya sampaikan. Yang ketiga ini saya akan sampaikan menggunakan Java. Java ini ada di buku yang menguasai pemrograman berorientasi objek tadi. Jadi kalau belum sebenarnya mudah sekali. Rekan-rekan tinggal ketika udah masuk ke NetBeans, tinggal di klik File, New Project. Di sini ada pilihan Java dan Java Application. Kemudian klik button Next. Simpan, mau di mana simpan oleh rekan-rekan mahasiswa. Misalkan di sini saya simpan Java Aderi. Maka di sini saya akan menyimpan di folder ini. Misalkan nama filenya apa? Misalkan saya simpan tadi P1 Jawa, misalkan P1 Jawa. Oke, misalkan saya simpan P1 Jawa, klik button finish, maka otomatis nanti akan tampil ke dalam Project Explorer ini. Ada di sini P1 Jawa ya. Itu udah. Di sini tinggal masukkan coding aja. Nah, untuk lebih mudah, saya sudah membuat project dengan nama Tic-Tac-Toe-Der. Jadi Tic-Tac-Toe-Der itu nama projectnya Tic-Tac-Toe-Der. Jadi semua project yang saya buat di buku-buku yang saya tulis, alhamdulillah, itu di sini selalu ada autornya Kansa, karena di laptopnya memang nama Kansa anak saya itu. Oke, saya akan menjelaskan snapshot dalam penguasaan coding. Di dalam penguasaan codingnya, jadi pertama, package secara default itu udah ada. Kemudian rekan-rekan tinggal tambahkan ini, import java.ewt. EWT itu sebenarnya nanti ada beberapa teknis di Java yang menggunakan konsep swing untuk grafis itu. Jadi teknologi AWT itu dulu sebelum swing. Nah, di sini menggunakan AWT event, nanti kemudian swing juga kita gunakan. Jadi nanti aplikasi ini kita tidak membuat UI menggunakan grafis, tapi akan menggunakan script, tapi hasilnya nanti akan berupa grafis. Jadi sebenarnya di dalam Java itu kita bisa membuat codingan dengan script, tapi keluarnya grafis. Atau misalkan dengan NetBeans ini kita langsung deklarasikan beberapa grafis dengan button dan katakanlah kolomnya. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan contoh menggunakan konsep AWT dan swing ini. Kemudian di sini Tic-Tac-Toe-Der implement action listener. Jadi kita akan tambahkan. Ini adalah beberapa konsep OP. Jadi ini untuk rekan-rekan di algoritma pemrograman ini saya sedikit skip ya. Ada nanti bahasan yang akan disampaikan di konsep-konsep OP mengenai inheritance, polymorphism, abstraction, encapsulation. Pokoknya ikutin dulu aja nih yang ini. Implement action listener. Kemudian
private in, di sini ada simbol bracket 2 ya. Bracket ini nih, yang saya simbol nih, kuning nih, ini adalah simbol array. Hampir setiap bahasa pemrograman, memang simbolnya array itu berupa kotak. Nah, kenapa kotaknya ada 2? Karena kita menggunakan 2 dimensi. Nah, di sini new in berarti untuk kita pesan 2 alamat di memori sementara. Jadi program yang kita buat ini adalah program yang run ketika dijalankan, ketika close, tidak save. Kita tidak menyimpan di database dulu. Hanya untuk mengujikan logikanya aja. Jadi, kita masukkan nih array-nya. Huruf berawal 012. Ingat yang saya jelaskan ya, Pak Jepra tadi di dalam slide PowerPoint. Yang tadi horizontal 012 menang nih. Kemudian yang di bawahnya 345 menang nih. Jika tidak diblok. Kemudian berikutnya apa lagi? 678. Dia akan menang jika tidak diblok. Kemudian 036. Berarti Pak, kolom vertikal. Kemudian 147. Ini adalah di kolom kedua, vertikal yang kedua. Ini adalah 258, vertikal yang ketiga. 048, ini diagonal dari kotak atas ke bawah. Ini adalah 246, berarti dari diagonal kiri ke bawah ya. Misalkan kita deklarasikan J prime window namanya catur Jawa. Silakan kalau kita membuat program itu mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa apapun juga. Karena kan kita akan membuat deklarasi sendiri. New J button 9. Kenapa 9? Karena tadi kotaknya kan baris 3 kali 3, 9. Jadi yang kita akan buat 9. Kemudian saya buat di sini new game, misalkan nanti ada di sub menunya itu ada new game, kemudian ada instruksinya apa, kemudian ada pilihan exit, kemudian ada change name. Jadi kalau kita membuat aplikasi game, pertama bisa kan masukkan namanya, nama pemain pertama siapa, nama pemain kedua siapa. Misalkanlah saya buat defaultnya di sini string x diisi dengan x dan y nanti, x dan y. Nah, kemudian ini masuk ke dalam kelas tic-tac-toe-there. Nah, ini adalah set size. Jadi rekan-rekan mau buatnya berapa besar ukurannya, silakan nanti coba-coba aja. Misalkan yang coba saya buat ini 270, 270. Kemudian location-nya 0. Kemudian exit close, jadi nanti kita akan menggunakan suatu library untuk exit close. Kemudian new grid 33 ya. Kita masuk ke dalam looping-nya. Di dalam looping perhatikan di sini, rekan. Di sini adalah for in 0, I sama dengan 0, kemudian I kurang dari 8, I kurang dari 8, I plus plus. Kenapa I kurang dari 8? Ingat di dalam Java atau sebelumnya C atau C++, perhitungan indeks array itu dimulai dari 0. Jadi kalau kita punya data 5, berarti perhitungannya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Jadi kalau kita tadi ada 9, 3 kali 3 berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi I-nya kurang dari 8. Kemudian I-nya increment. Nanti untuk buttons, kemudian kita masukkan nanti menunya ada new game, ada name, ada instruction-nya, ada exit, this di sini. Sebagian saya lewat dulu nanti untuk beberapa rekan yang saya jelaskan di mata kuliah mobile programming. Untuk rekan-rekan masuk di algoritma programan ini, di situ menggunakan instance variable. Cukup kita memahami secara general dulu saja. Kemudian point set name, nanti di sini masukkan nama pemain X. Misalkan kalau udah jalan nanti tujuannya siapa nama pemainnya? Nama saya katakanlah, boleh ya misalkan Der gitu ya. Nama pemain berikutnya katakanlah Irsyad gitu. Boleh bebas silakan. Kemudian di seleksi ini if X sama dengan 0, jika kosong 0, X nanti defaultnya diisi dengan X gitu ya. Kemudian kita nanti bikin show misalnya dialognya, misalkan kalau dibuat nama Anda telah terganti. Jika ingin mengganti terdapat pada menu bar. Itu ada pesan seperti itu. Nama nanti terubah gitu ya. Atau yang kedua nih misalkan game tidak tersimpan, lanjutkan. Apakah ingin memulai permainan baru? Oke, kemudian oke, saya jelaskan di sini nih, misalkan kalau ada nanti ini ada instruction nih, instruction misalkan nanti kita buat Anda akan menang jika terbentuk tadi 3 kali X yang menang 3 kali atau O secara vertikal. Jadi X atau O itu kita buat nanti simbolisasinya X dan
X dan O ya, X dan O. Jadi kalau misalkan X-nya 3 kali berturut-turut, tadi vertikal, horizontal, diagonal, maka dia menang. Else if jika tidak berarti kemungkinan dua hal. Misalkan udah mencapai 9 tadi batas, tapi tidak ada yang menang, berarti apa? Draw. Jadi draw berarti kita akan ulang lagi gitu. Kemudian misalkan di sini ada so option thank you jika tidak dilanjutkan atau keluar. Nah, kita lihat sini. Di sini ada looping. Katakanlah for in sama dengan 0, i kurang dari sama dengan 7. Kemudian i increment. Nah, tadi kita lihat barisnya itu tadi ada berapa kotak? 9 ya. 9 itu arraynya dari 0 sampai 8. Nah, satu ini akan kita tentukan untuk awal dari suatu array yang akan kita tentukan. Berarti di sini i-nya kan berkurang 1, i-nya kurang dari 7. Katakanlah kalau komen pertama nyimpennya di tengah nih. Berarti berikutnya dari yang 9 tadi terbacanya adalah hanya dari 0 sampai 7 kan? Atau dia simpan di pinggir kiri, di pinggir kanan. Nah, itu berarti dia 0 sampai 7. Ini secara pembacaan kodenya adalah if jika buttons win combination. Jadi kita tadi sudah menggunakan beberapa ya library otomatis menggunakan awt dan spring dan swing. Misalkan i dan 0 get text. Jika sama dengan berikutnya buttonnya adalah i dengan 1, jadi katakanlah baris 1 kolom 1 dengan baris 1 katakanlah kolom 2 baris 1 kolom 3, jika tidak tertutup dia menang. Atau misalkan baris 1 kolom 1 di diagonal berikutnya baris 1 kolom ke 0 1 2 3 4 kemudian berikutnya 5 6 7 8 dia akan menang. Jadi kita akan tentukan seperti itu. Maka 3 kali i sama dengan 1, i 1 1, i 1 2 dan selanjutnya begitu. Equal itu ini sama dengan button yang berikutnya maka dia menang. Win true itu. Jika menang sama dengan true, katakanlah equals X-nya berarti menang tadi. Jadi kalau si X tidak menang berarti si Y. Kalau misalkan kedua-duanya tidak menang, tadi kemungkinan adalah draw gitu ya. Misalkan dia wins the game, start, berarti nanti ada pesannya permainan baru lagi gitu ya. Kemudian kalau misalkan tadi count-nya udah sampai 9. Udah sampai 9 nih. X ditutup. 0, X tutup lagi sampai terakhir. Jadi kotaknya udah penuh semua, berarti the game was tie. The game itu seri, draw, tidak ada yang menang, berarti kita start lagi, mulai permainan yang baru. Nah, sebenarnya kita bisa membuat logika array yang banyak, sampai katakanlah jadi 8 kali 8 baris, atau 16 kali 16 baris, tentu dengan pemandangan kode-kode logika array yang kita buat. Jadi mungkin oleh saudara-saudara bisa saya jadikan tugas. Ini udah pernah saya tugaskan juga ke beberapa rekan yang saya ajar ketika masih di Telkom University dan di Telkom Purwokerto dan di Informatika UIN Sunan Gunung Jati. Sebenarnya udah, jadi kita membuat game itu game biar teman-teman mahasiswa itu main gamenya dapat keilmuan codingnya dan logikanya tetap berjalan. Jadi bukan asal main game game maniak seperti apa. Mungkin game yang lain bagus, tapi nanti rekan-rekan hanya jadi pemakai. Tapi kalau dengan ini, mudah-mudahan saudara jadi programmer yang handal, nanti menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa katakanlah kerja di beberapa perusahaan yang benefit atau menjadi apapun yang berguna untuk saudara, keluarga, agama, dan bangsa. Silakan. Selanjutnya, jika udah beres, berarti thank you, udah beres, katakanlah. Kita di sini bikin suatu prosedur clear it, kemudian ini adalah untuk manggilnya. Nah, bagaimana cara menjalankannya? Tinggal klik button run. Klik button run. Kita akan ujikan sekarang nih. Nah, ini kan. Masukkan name. Katakanlah nomor poin pertama, nama saya lah. Ader. Oke, Ader Ahmad Iskandar. Ini kalau saudara googling Ader Ahmad Iskandar, nama buku nanti akan keluar di sana. Kemudian nama kedua katakanlah Hamsa. Ini nama anak saya. Tadi udah cobakan untuk membuat game. Nama Anda telah terganti. Jika ingin mengganti nama, misalkan saya klik di sini nih, klik. Itulah yang main. Ini tadi yang main nih artinya anak saya nih. Nah, saya misalkan katakan klik di sini, dia tutup. Mungkin kalau saya di sini tadi dia udah tutup di sini kan. Kemudian saya klik lagi di sini.
peluangnya, ini saya kasih bocoran, karena ini hanya permainan simulasi. Saya akan menang di sini nih kalau 3. Makanya berikutnya, Kansa tadi menutup di sini. Oke, tutup. Berikutnya, saya lagi kan, saya di sini nih. X, saya punya peluang ingin menang di sini. Oke kan? Kemudian, Kansa berarti bisa menutup di sini, tapi saya pun bisa punya menang di sini. Mungkin katakanlah pemain kedua nutup di sini. Saya nutup di sini. Nadir Ahmad Iskandar wins the game. Berarti saya pemenangnya. Ini contohnya. Jadi rekan-rekan mahasiswa bisa mencobakan. Kalau mau lagi diklik lagi start. Kemudian kalau misalkan tidak bisa. Ini misalkan saya buat sembarang. Kemudian ini katakanlah ini adalah contoh yang saya asal tidak berpikir, maka tadi the game was tie. Jadi draw ya. Jika tidak yang keluar berarti thank you ada dalam karena Kansa for playing. Oke. Saya kira cukup untuk pembahasan materi sesi hari ini. Jika ada yang ditanyakan nanti kita bisa koordinasi online di grup atau untuk para penyimak yang lain silakan saja, karena intinya ilmu itu harus diamalkan. Jadi yang bisa saya akan sampaikan insya Allah akan saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.